Kalau harus menggambarkan apa namanya terkait pengalaman pilkada yang lalu dalam 3 kata gitu. 3 kata dari apa yang sudah dirasakan kan? Ya. Ya, karena ada pemilu dan ada pemilihan yang sudah dilewati. Ya. 3 kata itu lebih kepada tantangan. Di situ ada tantangan banyak ya kan? Tantangan yang harus dihadapi, tantangan yang bersifat geografis juga ada. Beda-beda soal Tantangannya ada yang bersifat internal, ada tantangan eksternal. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Taka. Ya, jumpa lagi kita diadopsi ada obrolan seputar demokrasi yang membahas di balik layar demokrasi. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang di balik layar pengawasan pilkada yang telah kita lalui beberapa waktu lalu, dan kita akan mengajak sahabat Bawaslu semua untuk melihat lebih dalam bagaimana sesungguhnya pengawasan itu berlangsung, rekrutmen SDM-nya bagaimana, pembinaan SDM-nya bagaimana, hingga ya tekanan moral maupun sosial yang mungkin saja terjadi saat tahapan berlangsung. Dan untuk membahas topik ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Ketua Bawaslu Penajam Pasir Utara, Bapak Muhammad Kojin. Selamat datang Bapak. selamat datang. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, dan mudah-mudahan senantiasa baik selalu dan hari-hari senantiasa lebih baik. Barakallah. Ya, baik sahabat Bawaslu, kita mulai perbincangan dengan Ketua Bawaslu Penajam Pasir Utara ini. Pak Ketua, publik sudah melihat ini pengawas TPS itu hadir Pak. Ya kan, tapi bagaimana sih kesiapan divisi? Kan kalau di Bawaslu kan divisi SDM-nya Pak, sumber daya manusia dan organisasi yang menghandle masalah persiapan rekrutmen dan hingga pembinaannya. Bisa diceritakan Pak Ketua bagaimana? Ini serius nih, perbincangan serius nih. Jadi kalau bicara soal Bawaslu secara kelembagaan, itu kan ada beberapa hal, salah satunya soal nomenklatur. Ya. Di peraturan Bawaslu nomor 3 itu sudah diramu dan diracik sedemikian rupa sehingga melahirkan ada, kalau kurang lebih sekitar ada 10 nomenklatur. Salah satunya adalah soal SDM. Yang kemudian di Bawaslu Kabupaten Kota itu dari 10 nomenklatur itu ada yang digeneralisasi menjadi dikelompokkan ya. Dikelompokkan, ada yang menjadi 5 divisi, sementara di Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara itu ada 3 divisi. Satu divisi itu menampung ada yang 3 nomenklatur, intinya ada 10 nomenklatur semuanya. Nah kebetulan untuk di Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara itu kan salah satunya adalah divisi SDM. Ini yang kemudian mengatur soal ritme dan persiapan dari seluruh proses pengawasan. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan dari seluruh tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh Bawaslu adalah bagaimana mempersiapkan SDM. Ya. Karena SDM itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada yang SDM yang bersifat permanen, melekat pada Bawaslu yang secara normatif itu juga permanen. Ada juga SDM yang ad hoc, bersifat sementara, rekrutmen, ada yang pekerjaannya untuk satu tahapan, ada yang sekian tahapan, ada yang bersifat permanen. Dan dari semua itu ya, yang menjadi pintu awal adalah bagaimana kemudian divisi SDM itu mempersiapkan seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam proses pengawasan. Betul. Meskipun banyak tantangan, gitu kan. Karena pada saat yang bersamaan, salah satu tantangannya adalah pada yang bersamaan KPU dan jajarannya juga merekrut, membutuhkan orang juga, gitu loh. Jadi Bawaslu itu harus bagaimana kemudian tidak hanya sebatas merekrut, tapi juga bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang sudah direkrut itu
mampu secara knowledge ataupun skill untuk melakukan pengawasan-pengawasan meskipun mereka direkrut bersifat sementara. Itu tadi ketua ya. Iya. Berarti salah satu kendalanya adalah apa namanya? Di sisi lain KPU juga butuh Ada kesulitan di situ. belum lagi parpol atau pasangan calon. Parpol. Karena salah satu SDM yang direkrut tidak boleh berafiliasi, gitu kan. Tidak boleh menjadi anggota partai politik, gitu kan. Karena bersifat ada asas-asas yang perlu menjadi perhatikan, yang menjadi perhatian oleh Bawaslu dalam merekrut pengawas-pengawas seperti di TPS tadi. Nah, TPS. Sementara di TPS itu hanya bersifat sementara dan sangat singkat. 1 bulan tuh. Saat pekerjaannya diangkat dari SK, gitu ya. SK itu hanya berlaku sekitar 1 bulan. Baru kemudian di atasnya ada pengawas kelurahan desa, pengawasan kelurahan desa. Baru di atasnya adalah pengawas kecamatan. Baru itu semuanya bersifat ad hoc. Sementara di pengawas kelurahan desa tidak punya sekretariat, pengawas TPS tidak punya sekretariat, semuanya menyatu di sekretariat pengawas kecamatan. Gitu secara hierarki ya. Selain kendala masalah apa ketersediaan dan kesiapan SDM tadi Pak Ketua, ada lagi nggak kendala-kendala yang lain? Oh, kalau masalah kendala, itu yang pertama soal kendala siapa yang mau menjadi pengawasnya, mencari orangnya, mennya itu siapa. Baru yang kemudian ketika mendapatkan orangnya, maka sejauh mana kita bisa memberikan transfer of knowledge, ya, transfer keilmuan, ataupun bagaimana kemudian dia bisa di-upgrade menjadi pengawas yang bisa mengawal seluruh proses demokrasi elektoral tersebut di tingkat masing-masing, ya. Misalkan di TPS ataupun kelurahan desa di tingkat desa. Itu menjadi sebuah tantangan dalam waktu yang sangat singkat. Kita harus memberikan pemahaman secara maksimal. Kerjaannya hanya dalam hitungan hari, proses transfer of knowledge-nya hanya hitungan berapa hari, tapi tuntutannya harus sama pemahamannya antara Bawaslu kabupaten kota sampai di tingkat TPS. Itu tantangan kedua. Sementara tantangan ketiga itu soal bagaimana kemudian pola komunikasi. Koordinasi di masing-masing tingkatan, TPS dengan KPPS atau di tingkat RT, Panwaslu kelurahan desa. Bagaimana kemudian bisa mengelaborasi seluruh proses pengawasan tahapan dengan yang punya kebijakan di wilayah masing-masing di tingkat desa. Dengan kalau di KPU itu kan ada TPS. Itu tidak, karena begini, proses pengawasan itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Tidak banyak pihak, betul. Harus melibatkan dan harus terlibat. Karena proses demokrasi elektoral itu tidak hanya milik Bawaslu, tapi proses penegakan hukum pemilunya ataupun pemilihan itu ada di Bawaslu. Tapi proses pengawasan itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi saya sering mengatakan begini, pengawas kelurahan desa meskipun hanya sendirian, pengawas TPS meskipun hanya sendirian di masing-masing TPS, tapi jangan pernah merasa sendirian, apalagi dalam suatu kegelapan. Karena kita punya mitra, kita punya secara hierarki punya kelembagaan yang bersifat terorganisir, ya. Ada Panwaslu kecamatan, bahwa Bawaslu kabupaten kota juga bertanggung jawab pada proses pengawalan proses demokrasi elektoral tersebut sampai di tingkat TPS. Itu beberapa tantangan yang sebenarnya itu bukan menjadikan tantangan, tapi menjadi sebuah dinamika proses yang harus dijalani. Artinya ketika kita punya pemahaman seperti itu, bahwa tantangan itu bukan menjadi sebuah kelemahan bagi kita, tapi menjadi sumber kekuatan baru untuk membangun ritme proses pengawasan tersebut. Baik. Luar biasa sahabat Bawaslu jawabannya. Jadi apa yang disebutkan ketua tadi, bahwasanya memang mengalami apa kendala ya tentang kesiapan SDM dan siapa yang mau daftar dan namun
menurut beliau itu bukan sebagai tantangan, ya. Harusnya sebagai Bukan sebuah kelemahan, bukan sebuah kelemahan, tapi menjadi sebuah kekuatan baru. Nah, selanjutnya ini Pak Ketua, kan tadi sudah dijelaskan bagaimana apa namanya proses rekrutmen pembinaan SDM. Lantas, apakah dengan modal pembinaan itu cukup untuk membekali pengawas dalam menghadapi tekanan contohnya di lapangan? Baik. Sebenarnya gini, proses pelatihan, pembinaan, peningkatan kapasitas dan kegiatan serupa itu lebih pada proses yang bersifat stimulan ya. Karena begini, dalam proses di ruang-ruang pengawasan ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh jajaran pengawas, entah yang bersifat ad hoc ataupun yang permanen. Salah satunya adalah kecerdasan literasi. Kita mengenai bagaimana kemudian kita menjadi pengawas kalau kita tidak punya bekal kecerdasan literasi. Di antaranya adalah soal peraturan perundang-undangan. Menjadi sebuah ketidakmungkinan ketika pengawas TPS yang direkrut sangat cepat ya, dengan waktu yang sangat terbatas, kemudian harus memahami berapa sekian pasal di undang-undang gitu kan. Tapi kemudian Bawaslu kan tidak hanya selesai di situ, kita bisa meramu bagaimana sekian pasal, misalkan di Undang-Undang 10 tahun 2016 soal pemilihan, soal ruang-ruang yang berpotensi pidana, ada 66 pasal, ada sekitar 70 atau 77 perbuatan yang dilarang yang berpotensi menjadi pidana. Tapi ini juga menjamin bagaimana sederhana mungkin kawan-kawan sahabat Bawaslu ataupun teman-teman pengawas TPS di tingkat bawah itu memahami dengan lebih cepat. Itu adalah sebuah tantangan yang kemudian kita tidak bisa terlalu rileks. Tapi menyesuaikan dengan keadaan. Ini cepat loh. Maka kita juga melakukan tindakan-tindakan yang berakselerasi dengan suatu keadaan yang dituntut oleh Bawaslu untuk satu pemahaman antara Bawaslu Kabupaten Kota sampai tingkat TPS. Gitu. Jadi pembinaan itu lebih bersifat stimulan. Di samping itu, satu kegiatan pembinaan itu tidak selesai di situ. Tapi ada pembinaan yang berkelanjutan. Makanya kemudian Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Kecamatan harus melakukan monitoring, harus turun lapangan seperti apa kondisinya. Lebih-lebih setiap ada kasus, jadi case per case kita kawal. Makanya Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia harus juga bertanggung jawab pada apa yang telah dilakukan oleh sampai di tingkat pengawas TPS. Karena tanggung jawabnya di situ. Baik Ketua. Ya baik sahabat Bawaslu, kita lanjutkan perbincangan lagi. Ya ini Pak Ketua. Lebih sulit mana sih mengawasi pengawas itu sendiri atau mengawasi tahapan pilkadanya? Mengawasi kan gini kan, Bawaslu kan juga memiliki kewenangan kan buat melakukan pengawasan kinerja pengawas sampai kepada TPS tadi kan. Itu lebih susah mana Pak Ketua? Mengawasi pengawas kita sendiri atau mengawasi tahapan pilkada? Sebenarnya kalau bicara soal itu tidak kurang pas ya kalau memberikan tolok ukur lebih susah mana gitu ya. Tapi secara mungkin lebih kepada pendekatan sejauh mana sih proses pengawasan dan seperti apa sih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam pengawasan proses demokrasi elektoral baik pemilu maupun pemilihan. Kira-kira seperti itu dulu. Yang diawasi oleh Bawaslu sebagai pengawas tentu yang pertama adalah tahapan. Kalau bicara soal tahapan, maka adalah kegiatan dari A sampai Z. Kegiatan pemilu maupun pemilihan dari awal sampai akhir, sampai pada penetapan, kan gitu. Nah, dalam mengawal proses tersebut, maka ada beberapa piranti. Yang diawasi adalah satu kan berarti tahapannya, kegiatannya. Baru yang kemudian adalah orangnya. Orangnya siapa yang diawasi?
setidaknya ada tiga. Satu adalah penyelenggara. Penyelenggara ini siapa saja? Bawaslu dan KPU serta jajarannya. Betul. Kan gitu. Sampai kepada di bawah ya, sampai TPS ataupun di KPPS. TPS, ya. Kemudian yang kedua adalah pemilih. Berarti pemilih ini adalah satu, misalkan ya, ini berapa kategori dari pemilih, adalah masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai hak pilih. Dalam ketentuannya adalah umur 17 tahun ataupun yang sudah menikah, itu minimal ya, ini kan. Kemudian yang ketiga adalah peserta. Kalau peserta dalam pemilu itu siapa? Ya, partai politik. Kalau Partai politik, atau kalau dalam pemilihan tim kampanye atau pasangan calon. Itu akan menjadi proses yang harus diawasi. Artinya kalau bicara mana yang lebih susah untuk pengawasannya, dari tiga hal tersebut semuanya sama, mempunyai porsi yang sama. Karena di antara tiga elemen yang harus diawasi oleh Bawaslu tersebut mempunyai pasal-pasal tersendiri. Baik. Yang untuk peserta berapa pasal sih dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang 7 tahun 2017 misalkan, ataupun Undang-Undang 10 tahun 2016 yang mengikat pada masa pemilih. Ini variabelnya macam-macam. Ya. Ada pemilih yang ASN yang menjaga harus netralitas. Jadi di sini muncul ada undang-undang pemilihan, undang-undang pemilu, ada undang-undang lainnya yang mengikat. Ya, TNI Polri juga. TNI Polri, itu bagian dari objek pengawasan kita yang harus dilakukan oleh kita. Benar. Kemudian soal penyelenggara. Penyelenggara itu ada dua kan. Ada tiga sebenarnya kan. Ya. Ada di KPP, tapi kan kita Kalau di KPP tidak ada di daerah, hanya ada di sana. Ada KPU dan ada di Bawaslu untuk kabupaten kota. Di bawah juga. Itu menjadi hal yang harus diawasi karena bersifat orang, penyelenggara. Penyelenggara. Itu sama porsinya. Cuman yang membedakan kalau internal itu masih ada tahap-tahapannya. Itu kan diatur di Bawaslu 15. Ya. Misalkan ada kesalahan, ada human error yang dilakukan oleh jajaran kita, masih ada tahap pembinaan. Kecuali menyangkut etik. Etik itu harus disandingkan dengan peraturan DKPP. Misalkan perbuatan yang menyangkut etik, ya. Kecuali etik dalam artian dia sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar etik. Gitu ya. Yang kedua, soal disiplin. Kalau disiplin kan masih itu yang punya ruang untuk melakukan pembinaan. Disiplin kinerja. Ada jajaran pengawas pemilu yang tidak bisa tidak aktif untuk melakukan pengawasan, untuk melaporkan setiap kegiatan. Ada sanksi disiplin, gitu kan. Itu yang kemudian masih bisa dilakukan. Ketika etik, maka semuanya harus masuk ke ruang-ruang penyelesaian soal etik penyelenggara, baik di Bawaslu dan jajaran ataupun KPU dan jajaran. Cuman itu yang membedakan adalah proses, bukan soal mudah atau sulitnya, lebih susah mana atau enggak. Semuanya mempunyai porsi yang sama. Gitu. Karena kita menyelenggarakan sebagaimana sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi bisa juga dibilang ini apa sama-sama pentingnya? Sama penting. Sama penting. Tidak ada kemudian mengesampingkan, oh ini orang-orang kita. Ya. Karena ini di jajaran pengawas penting banget. Ya. Sama. Perlakuan harus sama. Harus equal antara proses pengawasan di wilayah jajaran sendiri ataupun jajaran KPU. Samanya di mana? Sama-sama penyelenggara. Cuman yang berbeda mungkin prosesnya. Apakah ini termasuk disiplin, pelanggaran disiplin, kinerja, ataupun etik, atau memang ada potensi pidana di situ. Ya. Apakah kemudian ketika ada jajaran pengawas di TPS, kelurahan desa, kecamatan melakukan tindakan yang berpotensi pada pidana, kemudian kita abaikan? Tidak bisa. Semuanya proses sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dari semua tahapan.
Nah, kalau untuk ini pilkada yang lalu ketua, apakah ada pelanggaran khususnya yang dilakukan ya oleh informasi mulai dari kecamatan sampai ke tingkat desa? Kalau potensinya ada, tapi ya kalau yang kemarin pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu masih di wilayah masalah administrasi. Oh, disiplin kinerja tadi. Artinya, tapi Bawaslu sudah melakukan proses pengawasan dan mengeluarkan saran perbaikan juga. Itu adalah tahapan-tahapannya, karena ini penyelenggaranya di pelaksanaan teknis. Ada berapa yang dianggap berafiliasi dengan salah satu pasangan calon, kemudian saran perbaikan untuk kemudian itu segera diganti, dan itu sudah diselesaikan secara administrasi, gitu kan. Tidak sampai kemudian, oh apakah ini masuk pidana, apa ini masuk etik? Tidak, belum. Oh, belum sudah mengarah kepada tidak sampai. Tapi kalau diselesaikan secara administrasi sudah selesai. Gitu aja. Silakan. Kenapa? Silakan. Lanjut. Nah, dari semua tahapan pilkada ini Ketua, itu tahapan mana sih yang paling rawan, yang jarang diperhatikan oleh publik, yang padahal di situ ada potensi-potensi pelanggaran yang bisa terjadi? Oke. Sebenarnya kalau bicara soal di mana yang paling rawan, semua tahapan itu mempunyai kerawanan dengan kadar dan tingkat kerawanan masing-masing, gitu kan. Cuman kan yang perlu disampaikan di hari ini soal mindset dan pola pikir ya. Pola pikir gini. Kalau bicara soal kerawanan yang dianggap rawan dan tidak rawan, semua tahapan mempunyai kerawanan masing-masing. Cuman mindset di publik ini cenderung pada masa kampanye sampai pada hari pemungutan ya, serta penghitungan. Padahal tahapan yang punya kerawanan juga soal DPT itu dari awal ya. Cuman karena di situ mungkin tidak memunculkan konflik interest ya, tidak ada kepentingan tertentu di situ yang secara langsung, maka tidak ada. Salah satunya yang kerawanan penyusunan daftar pemilih. Jika ada masyarakat pemilih yang kemudian hak pilihnya hilang, ini kan berpotensi di situ. Ya, ini bahkan pidana. Ini bicara soal bagaimana kita bisa mengakomodir seluruh pemilih yang ada di Penajam Pasir Utara. Makanya saya sering juga menyampaikan, memang menggunakan hak pilih itu menjadi pilihan bagi mereka, tapi menjaga hak pilih itu menjadi sebuah kewajiban. Ya. Setelah dikawal hak pilihnya muncul di daftar pemilih tetap, mereka yang menggunakan atau tidak, kan gitu kan? Ya. Itu makanya apa jatuhnya kepada hak kan kita. Nah, kembali kepada selanjutnya, tapi menjaganya kewajiban. Wajib. Kan gitu. Di situ juga berpotensi kerawanan itu muncul. Cuman publik menilainya biasa saja, selesaikan sudah, kan gitu kan. Sudah tetapkan aja, sudah KPU kita manut aja, gitu ya. Nah, masuk kemudian tahapan selanjutnya, proses pencalonan. Ya, bersyukur sih di Penajam Pasir Utara tidak ada kemudian gejolak yang berlebihan ketika proses pencalonan, baik calon legislatif ataupun saat pemilihan adalah bakal calon bupati dan wakil bupati. Di situ banyak juga kerawanan. Salah satunya soal kalau calon legislatif soal administrasi. Publik belum tentu bisa mengakses seluruh persyaratan yang dimiliki, yang harus dipenuhi oleh semua calon legislatif. Ya, kan begitu secara personal. Sementara calon legislatif semua diusulkan, didaftarkan oleh partai politik, dan itu jumlahnya banyak, Ketua. Jumlahnya banyak. Misalkan di Penajam Dapil 1 harus memenuhi 12 dengan calon dengan 30% keterwakilan perempuan.
Itu kan publik belum menyadari betul proses itu. Seakan-akan wilayah itu hanya wilayah penyelenggara dan peserta. Ya, parpol dengan KPU dan Bawaslu. Ya, kesannya kan seperti itu. Apakah kemudian ketika makanya KPU itu mewajibkan untuk mengumumkan, Ya, mengumumkan, tapi secara detail kan publik tidak bisa menilai di situ. betul. Paling by name saja. Oh, ini pernah bermasalah. Bahkan bahwa mereka yang pernah dipidana 5 tahun, dia harus mengumumkan di media. Ya, Misalnya seperti itu. Apakah publik itu ada keinginan ke arah sana untuk mengawal proses ini? Seakan-akan sampai saat ini, mohon maaf, selesainya di penyelenggara dan peserta. Itu padahal perlu kontribusi dari masyarakat. karena juga ada tanggapan tadi ketua harusnya Ya. dari publik atau dari masyarakat tadi bisa memberikan tanggapan atas calon kan. Tapi sejauh ini makanya pentingnya kolaborasi antara Bawaslu khususnya dengan masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. Karena jujur kalau bicara soal SDM di Bawaslu, itu kan sangat terbatas. Kecuali memang didukung sepenuhnya oleh seluruh masyarakat yang punya hak pilih di Pada Utara. Cuman yang sampai saat ini komunikasi yang terbangun dengan masyarakat hanya ada pada tahapan kampanye, pemungutan suara sampai pada penghitungan. Selebihnya sudah selesai penyelenggara. Kira-kira itu yang membedakan sampai saat ini. Ini soal mindset dan pola pikir masyarakat. Gitu ya. Artinya publik harus tahu ini. Mohon maaf, bukan bermaksud kami Bawaslu itu kurang pede, enggak. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu lebih dimaksimalkan lagi soal komunikasi untuk membangun sebuah kolaborasi dan sinergi antara penyelenggara dengan pemilih. Tuh. Berarti kesimpulannya semua tahapan itu memiliki kerawanan dan potensi pelanggaran yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Iya, kan begitu katanya. Jadi bukan hanya ini contoh saat pemungutan suara, ya kan money politik, ya memang juga. Nah itu yang menarik. Benar. Sementara yang dianggap rawan, masyarakat hanya hal aja. Ya, meskipun ya oke lah masa kampanye sampai pemungutan sampai penghitungan itu masyarakat publik mengatakan bahwa ini paling rawan, fatal. Tapi kehadirannya juga tidak maksimal di sini. Seakan-akan Bawaslu itu harus diselesaikan semuanya, harus keluar menjadi Superman lah pada saat itu gitu ya. Padahal kehadiran publik, ya pemilih itu sangat penting. Butuh support juga dari dari pemilih gitu kan. Jangan sampai biarkan kami ini Bawaslu sendirian gitu. Oke, secara norma memang kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu maupun pemilih itu di Bawaslu. Tapi proses pengawasan ini tanggung jawab bersama gitu kan. Makanya kemudian Bawaslu ada program pengawasan partisipatif. Dan itu sudah sesuai dengan regulasi. Pengawasan partisipatif itu memang harus dilakukan. Karena tapi proses penanganan pelanggaran tidak bisa dilakukan oleh pemilih. Penanganan pelanggarannya harus ada di Bawaslu. Ya, prosesnya ada di Bawaslu gitu kan. Ini yang perlu dibangun. Artinya bukan hanya pada proses tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan, tapi dari awal sampai akhir. Ya, bahkan kalau kita flashback ini kepada tahapan pencalonan juga ada posisi sengketa yang mungkin saja bisa menjadi guburnya bakal pasangan calon. Ketika apa yang menjadi objek ya, gitu kan? Benar. Yang menjadi objek disengketakan berita acara keputusan KPU pemasangan calon, ternyata ini ada prosedur yang tidak dijalankan gitu ya. Itu menjadi pintu awal. Artinya tidak ujuk-ujuk kemudian Bawaslu itu menjustifikasi itu bermasalah atau tidak gitu ya. Tapi lebih pada apa yang harus dihadirkan dalam proses penanganan itu. Jangan kemudian seperti yang kita sering bahwa penanganan pelanggaran itu bukan berdasarkan asumsi, tapi sejauh mana kita bisa membawa bukti
Iya kan? Betul, betul. Baik sengketa, bukan hanya oh itu katanya. Contoh ya tadi sudah disebutkan yang paling rawan, yang paling berpotensi itu kan money politik. Money politik gitu kan. Apakah kemudian kita akan terjebak dalam opini publik yang mengatakan di sini dan di sana itu Ya si A si B. si A si B mengatakan itu bermain money politik? Ya. Tidak bisa. Tapi ada bukti bahwa ini bisa menjadi informasi awal yang kemudian kami bisa proses. Telusurin, investigasi. Kecuali itu yang langkah pertama yang paling sederhana adalah memberikan informasi bahwa ada Dugaan money politik yang dilakukan oleh pasangan calon atau oleh tim pasangan atau perorangan. ya. Tapi setidaknya ada bukti materialnya yang sudah terpenuhi. Kalau formalnya urusan kami lah itu kan. Kami kita proses pada tingkatan selanjutnya gitu kan. Itu yang paling sederhana. Atau kalau menemukan, melaporkan aja sudah. Ya. Apakah kemudian dilaporkan? Sampai saat ini kan yang seakan-akan kayak publik gitu ya, merasakan dampaknya ketika ada masuk tahapan kampanye mana sampai saat ini loh ya. Maaf saya sudah sejak 2017 menjadi pengawas pemilu ya. 2017 sampai 2025 ini. Tahapan-tahapan selanjutnya belum ada pelaporan. Penyusunan daftar pemilih, penetapan TPS, ya, sampai pada pemungutan yang paling berpotensi untuk ada laporan itu hanya tahapan kampanye, pemungutan, penghitungan. Nah, ketua mindset di publik itu juga didapati bahwasanya pengawas tuh hanya menunggu pelanggaran ketua. Jadi terkesan tidak proaktif. Nah, bagaimana tanggapan ketua? Pengawas pemilu, Bawaslu dan seluruh jajaran itu kan tidak bisa juga kemudian melampaui kewenangan. Yang kita harus ketahui bahwa menjadi penyelenggara pemilu, khususnya di Bawaslu, itu ada tugas. Ya. Ada kewajiban, ada kewenangan. Ya kan? Tugas itu sudah diatur. Apa tugas-tugasnya menjadi pengawas? Ada kewajibannya yang harus dipenuhi. Dan ada kewenangan. Nah, kewenangan tersebut diantaranya adalah kewenangan pelanggaran. Kalau kemudian opini menilainya seperti itu, kami juga dalam kewenangan juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan tersebut bukan karena ketidakmampuan kami, tapi memang ada beberapa norma yang mengikat kepada kami, banyak pengawas pemilu, yang kemudian tidak bisa dilakukan. Karena kalau dipaksa dilakukan, kita melampaui kewenangan. Ya kan? Salah satunya misalkan, kalau saya mencontohkan langsung, apakah kemudian kita bisa memproses penanganan pelanggaran tanpa bukti? Ya. Iya kan? Kan publik seakan-akan saya tidak perlu tahu proses. Yang penting hasilnya harus. Ya. Bahkan sampai ada proses pelaporan yang sampai di Bawaslu ya. Saya tidak mau pakai norma. Gampangnya ya. Yang penting ini harus dieksekusi sebagaimana saya laporan saya. Kalau kemudian Bawaslu ada dalam posisi sesuai dengan keinginan pelapor, ini berbahaya. Kan gitu. Karena bisa melanggar ini tadi. Ada pelanggaran norma yang harus dilakukan, yang pasti dilakukan oleh Bawaslu jika proses penanganannya sesuai dengan selera. Ya kan? Baik selera penyelenggara pemilu Bawaslu ataupun selera pelapor. Gitu. Kami perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa Bawaslu tidak pernah dan tidak boleh menolak laporan. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, tidak boleh menghentikan, artinya tidak menindaklanjuti laporan. Ya kan? Laporan atau temuan. Temuan dalam artian apa yang menjadi
temuan jajaran pengawas dalam proses pengawasan yang diduga berpotensi melanggar. Ya. Tidak boleh. Semuanya harus ditindaklanjuti dan tindak lanjutnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jelas ketua ya. Apakah ini dihentikan atau tidak? Kenapa dihentikan? Tidak. Ya. Karena tidak cukup bukti. Istilah penyelidikan yang tidak cukup bukti sudah tidak bisa dinaikkan pada pidana, kan? Ya sudah selesai di situ. Artinya keputusan-keputusan itu tidak bersifat personal. Ini bukan soal selera, tapi keputusan berdasarkan norma, ya, berdasarkan aturan. Kenapa dihentikan dan kenapa harus ditindaklanjuti? Itu tidak pernah kami mengabaikan, kemudian bersifat pasif. Ya, bukti tidak pasifnya, publik bisa menilai. Salah satu bentuk keaktifan. Kalau kan tadi bilangnya publik seakan-akan pasif kita. Gitu. Kehadiran pengawas dari seluruh apa itu bagian dari bentuk tanggung jawab kami. Pengawasan melekat. Ada istilah kita pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ada bersifat melekat. Misalkan yang ini notabene bersifat administratif ya berpotensinya. Bagaimana kemudian Bawaslu itu mengawasi dari semua tahapan secara melekat? Karena mencegah terjadi pelanggaran administratif, kan? Sementara pengawasan langsung, misalkan seperti kampanye data langsung ke sana, biar di sana masih ada pencegahan yang harus dilakukan. Bukan kemudian kami untuk kehadiran Bawaslu itu tidak mau menghukum orang sebenarnya. Karena penanganan pelanggaran itu sendiri bagian dari pencegahan. Satu perbuatan yang berpotensi pidana dan diproses secara pidana itu akan memberikan efek pada yang lain untuk tidak melakukan lagi. Ada efek jerah di situ kan. Gitu kan. Kita tahu kan bahwa asas penegakan hukum itu secara umum asas manfaatnya, kan gitu kan. Keadilan, ya kepastian hukumnya ada. Itu. Jadi kami tidak pasif, kami aktif. Buktinya kami hadir dalam setiap proses pengawasan, baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau yang langsung ada yang pengawasan melekat kepada penyelenggara ataupun keluarga serta. Tapi yang memang notabene pengawasan kalau publik hadirnya hanya pada masa kampanye, misalkan kampanye, penghitungan dan pemungutan dan penghitungan. Kami mulai dari awal dari proses penyusunan daftar pemilih. Bahkan mungkin sebelum itu ketua, dimulai dari perekrutan pantai tuli, semuanya diawasi, di tracking semampu kita. Kecuali ada informasi dari masyarakat, itu justru menjadi nilai surplus lah. Baik, kita ada nilai lebih di situ kalau publik mengatakan bahwa dalam penyusunan daftar pemilih mereka ini kami sangat berterima kasih betul gitu kan. Karena ya itu juga yang kita harapkan sebetulnya ketua, ya kan, bahwasanya harapan besarnya seperti itu. Ya, masyarakat juga ikut aktif, gitu. Ikut aktif mengawasi. Setelah pilkada usai, gitu, ya kan, tahapan pilkada, udah lalu pengawasannya. Nah, untuk fokus divisi SDM, ya kan, karena secara otomatis itu ketua kan, yang membawahi itu. Nah, lebih penting mana ketua? Lebih penting diperkuat teknologinya atau manusianya ini ketua? Sebenarnya dua-duanya harus sama-sama jalan, harus seimbang, ya, harus seimbang. Tapi yang pertama memang harus dilakukan bagaimana kemudian mainnya, manusianya memang harus lebih dipersiapkan gitu kan. Yang kemudian karena ini soal tuntutan zaman, ya, saat ini gitu kan, tantangannya kan di wilayah teknologinya, maka kemudian itu bisa harus berakselerasi dengan situasi dan keadaan saat ini gitu kan. Artinya antara dua hal tersebut harus seimbang, harus selaras, tidak bisa kemudian memprioritaskan salah satunya. Nanti pincang nih perjalanan, karena kalau dua-duanya sudah sama-sama jalan balance, maka proses ini akan bisa berjalan lebih maksimal. Ini menjadi tantangan baru nanti, ya. Karena pemilu siapapun orangnya
pemilu itu harus berjalan. Dan ketika perjalanan pemilu maupun pemilihan itu ada, maka pemilihnya itu harus ada. Harus siap dulu. Ya. Kalau saat ini kami di Bawaslu ada 3 pimpinan di Bawaslu Raya Mesir Utara itu ada masa kerja, ada kapan limit waktunya dia bisa bekerja di situ gitu kan. Tapi sepanjang proses itu ada, maka pemilih harus ada dan tidak terfokus pada satu orang, tidak bersifat sementara juga harus berkesinambungan. Ini menjadi tanggung jawab pada generasi ini. Gitu loh. Makanya kemudian terutama di Bawaslu ya, kalau di Bawaslu bagaimana maksimalkan fungsi datin ya, data informasi itu sebagai bekal untuk menambah khazanah literasi di wilayah pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Untuk siapa? Bukan untuk kami saat ini, tidak hanya untuk kami saat ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Karena sudah ada pondasi yang sudah dibangun. Beda ketika dulu ad hoc. Bawaslu itu masih ad hoc, selesai kegiatan nggak tahu itu kemana, data kemana, jejak digitalnya di mana. Tapi kalau saat ini publik mau tahu seperti apa, bahkan mulai dari 2017, 2018 dan 2019 ataupun pemilu 2024 dan pemilihan 2020, semuanya ada. Tinggal masyarakat mau atau enggak. Kalau mau silahkan datang Bawaslu gitu kan. Kami menyediakan apa sih yang diinginkan, yang bersifat administratif ataupun yang bersifat ingin tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Semuanya ada di data informasi. Gitu kan. 2017 jejaknya masih ada, semuanya ada. Tinggal proses yang harus dilakukan oleh masyarakat publik ya. Datang ke Bawaslu, menanyakan ini, ingin tahu. Gitu. Berarti tetap harus sama-sama jalan ketua ya, antara manusianya, SDM-nya tadi, dengan apa teknologi. Teknologinya juga harus jalan, harus menyesuaikan ya, biasa menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya begini, kalau kita mungkin melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, dulu sebelum adanya penggunaan sosial media, misalkan. Sosial media itu tidak biasa digunakan, hanya terbatas mungkin ya. Kita memaksimalkan sosialisasi dan edukasi tersebut melalui pertemuan langsung. Ya. Kalau sekarang kan tidak hanya di ruang-ruang itu, ada ruang maya yang tak terbatas yang kita bisa maksimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada, SDM-nya ada sampai jajaran tingkat pengawasan, mereka juga dituntut untuk mempunyai kemampuan teknologi. Karena proses pelaporan ini adalah menjadi sebuah kewajiban ya. Apa yang diawasi oleh jajaran pengawas di semua tingkatan, itu harus ada pelaporan secara terakhir yang bersifat cepat juga. Ya, itu tadi makanya. Bagaimana prosesnya? Penggunaan teknologi sekarang bisa pakai Google Form ataupun bentuk-bentuk yang lain yang sudah disediakan untuk area proses pelaporan tersebut secara cepat, gitu ya. Kalau misalkan ada pengawas TPS yang tidak bisa menggunakan Android misalkan, yang masih gaptek gitu ya, itu kan menjadi problem tersendiri. Jadi kendala pengawasan juga, gitu loh. Makanya kemudian salah satu yang menjadi harapan masa depan Bawaslu adalah pemilih-pemilih yang saat ini belum memenuhi syarat karena faktor umur. Kan ini banyak nih pendaftar baik di kecamatan, kelurahan desa ataupun TPS, pengawas TPS, tapi terkendala umurnya. Padahal secara kemampuan, ya dia bisa gitu loh. Secara teknologi dia sudah mempunyai gitu kan. Tapi karena terkendala umur, itu adalah harapan masa depan kita. Nah, artinya ruang-ruang pengabdian tidak hanya berhenti di sini, masih ada pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Gitu. Oke, baik Ketua. Ini pertanyaan penutup nih Ketua. Kalau harus menggambarkan terkait pengalaman pilkada yang lalu dalam 3 kata Ketua. 3 kata dari apa yang sudah dirasakan kan? Ya. Karena
ada pemilu, dan ada pemilihan yang sudah dilewati. Ya. 3 kata itu lebih kepada tantangan. Di situ ada tantangan banyak ya kan? Tantangan yang harus dihadapi, tantangan yang bersifat geografis juga ada. Beda-beda soal Tantangannya ada yang bersifat internal, ada tantangan eksternal. Yang kedua, integritas menjadi modal utama ya. Sebagai penyelenggara tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan integritas, karena ini bicara soal pertanggungjawaban baik secara personal, kelembagaan ataupun kepada publik. Kemudian yang ketiga, motivasi. Artinya menjadi penyelenggara ternyata menjadi motivasi sendiri, karena selain dari secara normatif kita melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, ada hal yang lebih menarik untuk memberikan motivasi bahwa ruang-ruang pengabdian kepada negara dan bangsa tidak hanya selesai pada proses demokrasi elektoral. Ada ruang-ruang lain yang kemudian kita bisa berorkestrasi gitu ya. Artinya ada ruang lain yang lebih banyak sebenarnya untuk membuka jendela pikir kita agar kita tidak stuck hanya di sini saja. Ada motivasi di sini. Jadi tantangan, integritas dan motivasi. Tim kita ya. Tim. Solid ini. Baik, sahabat Bawaslu, itu akan perbincangan kita dalam episode spesial ya, bersama Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Pesisir Utara, Bapak Muhammad Fojin, dengan tema di balik layar pengawas pilkada. Ya, pilkada memang telah usai, tapi pengawasan cerita ini tidak akan pernah habis ya. Pengawasan juga belum usai, Pak Ketua. Ya, kita percaya bahwa demokrasi itu tidak hanya ditentukan di balik gilik nih. Kita sudah kita siapkan mulai dari awal tahapan. Ya, tahapan sampai DPT, ya kan, pencalonan sampai pada penghitungan suara kan begitu. Nah, jangan lupa untuk terus ikuti podcast adopsi karena masih banyak episode yang menarik dengan tema-tema yang luar biasa tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Pak Ketua, next time kita bakal duduk satu meja lagi. Mudah-mudahan untuk ngobrol masalah demokrasi sama sahabat-sahabat Bawaslu. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama rakyat Bawaslu Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, salam awas.